Puji nama Tuhan. Boleh saya sapa sekali lagi, Shalom. Shalom. Buat Bapak Ibu yang ada di onsite, buat yang di online, ada Ibu Eta, Ibu Yusnian, buat yang IG Live ya, puji Tuhan ya, kita boleh bersatu kembali ada di tempat ini, di Selasa yang indah ini, karena kita tahu kemurahan Tuhan atas kita, kemuliaan atas kita, ada terus bersama-sama kita. Boleh saya ingat kita semua bangkit berdiri? Kita mau merasakan dan mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, karena Dia sungguh baik, kasih setianya tidak pernah berubah, kasih kita. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita bersama kita menyatakan kebaikannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat
Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami mengecap dan merasakan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus, Kau yang penuhi hati kami semua saat ini Bapa, dengan kemuliaan-Mu, dengan kekudusan-Mu Tuhan. Kami mau hadir sebagai penyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan Yesus. Kami bawa memuji nama kami Tuhan Yesus. Hanya menyembah Allah yang kudus, memandang wajah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh
diri Tuhan. Sekali lagi kita nyatakan, Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan.
sangat amat baik terhadap kami semua di tempat ini. Bapa di surga, terima kasih untuk hadirat kasih dan kuasa-Mu yang sedang menyatakan di tempat ini, yang merupakan kerinduan kami pribadi lepas pribadi. Sebab hanya satu alasanlah kami berkumpul di tempat ini, merindu lawatan yang kami. Kemanakah kami akan berlari? Kemanakah sumber pertolongan kami? Siapakah sumber kekuatan kami? Hanya Engkaulah Bapa yang kami kasihi, dan kita minta Kau mengasihi kami lebih dari sekarang. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami di dalam hadirat-Mu. Kami teduh tenang. Karena Yesus melayakan, menguduskan, menyucikan kami. Malaikat telah senantiasa berkemah di sekitar Tuhan. Dan bagi kemuliaan Tuhan mengagari kami, dan Tuhan sendirilah yang menjadi kemuliaan di dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang mau saya diberkati Tuhan, katakan bersama saya. Amin. Amin. Makasih membawa kita dalam hadirat Tuhan. Salam, Pak. Salam. Ada juga Bapak juga. Ya, senang sekali bisa kembali hadir di bagian berat firman Tuhan. Apa kabar? Ya, sangat luar biasa, Pak. Baik. Ini berarti memang Tuhan kita sangat amat luar biasa dan baik. Seberapa besar sih, seberapa luar biasa dan baiknya Tuhan dalam hidup kita. Sesuai tema yang diberikan, Matius 5 ayat 9. Berat itu, temanya berat. Ya, Matius 5 ayat 9, berbahagia atau diberkatilah orang yang sudah diperdamaikan, otomatis akan membawa damai, karena mereka akan disebut apa? Anak-anak. Sorry, kecepatan nih saya belum sempat pada buka semua. Oke. Matius 5 ayat 9, demikianlah benar firman Tuhan. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang sudah diperdamaikan, maka dia akan membawa damai, karena mereka adalah orang-orang yang akan disebut anak-anak. Akan disebut anak-anak Allah. Bukan sudah disebut, tetapi akan. Berarti ada sesuatu proses yang harus dilewati sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Perkataan itu menentukan jati diri pribadi yang memperkatakannya. Kalau Yesus berkata, diberkatilah, berbahagialah orang yang sudah diperdamaikan dan membawa damai, maka sesungguhnya pribadi itu sesungguhnya yang sudah diperdamaikan dan membawa damai kepada setiap manusia. Kenapa sih manusia perlu diperdamaikan? Karena kita tahu dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat hilangnya hubungan antara Allah dengan manusia. Maka terjadilah sebuah permusuhan antara manusia dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah memusuhi manusia, tetapi sebaliknya manusialah yang memusuhi Allah itu sendiri. Jadi bagaimanakah mungkin dia di dalam kemuliaannya membentuk menjadikan kita? Dia adalah roh yang tiada berwujud, karena tidak satupun yang sanggup mampu menampung wujud Allah itu. Tetapi dia ada, kita bisa lihat dari hasil ciptaannya. Hari langit dan bumi, laut beserta segala isinya, itu ada yang menciptakannya. Bukan dengan sendirinya terjadi. Dan untuk bisa memahami itu diperlukan iman, saudara. Haleluya. Amin. Nah, kita ini adalah diciptakan di dalam kemuliaannya. Maka tujuannya nggak ada lagi lain, agar kemuliaannya dinyatakan di dalam setiap hidup kita.
kita, bagaimanakah mungkin dia memusuhi kita? Jangan pernah bilang pencobaan yang sedemikian beratnya dari Tuhan, darah Yesus. Tuhan gak akan pernah memberikan pencobaan dan membiarkan kamu dicobai melewati batas kekuatan kemampuanmu. Amin. Nah, untuk itu kita bisa memahami kenapa kita memusuhi Tuhan. Ya karena kita tidak mematuhi dia, tetapi kita mengikuti kehendak hati kita sendiri, terinspirasi dengan yang jahat, yaitu panah disertai dengan racun yang selalu dipanahkan di dalam pemikiran kita. Dan ironisnya manusia mengikuti, maka dari sejak saat itu manusia jatuh di dalam putus, kemuliaan Allah itu hilang, pandai tetap, punya kemampuan mencipta tetap, bisa memindahkan gunung tetap, buktinya tuh Jayapura dari gunung-gunung itu. Semua kemampuan itu nggak pernah hilang, tetapi keilahiannya yang hilang dari seluruh umat manusia. Sehingga Yesus berkata, apa gunanya engkau memiliki segala sesuatu yang ada di dalam dunia? Sebab segala sesuatu yang ada dalam dunia akan tergulung dan pasti akan hilang banyak. Dan jika kita ada bagian di dalam itu, maka pasti akan hilang. Apa sih hilang banyak? Hilang banyak itu bukan cuma sekedar mati fisik kita. Hilang banyak itu artinya berpisah secara kekal permanen dengan Tuhan. Itu tuh yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kenapa sih kita akan Tuhan jaga hidup, jaga hati? Karena kita tahu upah di ujungnya itu pasti. Sangka diri pikul sari, menjauhi dunia sekalipun ada. Tujuannya apa? Karena kita tahu kita nggak akan pernah mau kehilangan di waktu yang akan datang. Haleluya. Amin. Sebab kita ngerti kok, setelah kematian ada semua kehidupan. Haleluya. Nggak terserah mau di atas mau di bawah. Gunanya Tuhan menghadirkan kita, tujuannya ada lagi agar saudara berani mengambil keputusan untuk akhirnya di atas bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, hal ini merupakan sebuah nubuatan. Penggenapan setiap Allah berfirman, maka pasti dia akan menggenapi. Karena di dalam Mazmur 104 ayat 30 di situ dikatakan, jika engkau mengirim rohmu, apabila engkau mengirim roh, maka mereka tercipta dari perbuatan menjadi ciptaan yang baru. Dan akibatnya memperbaharui muka bumi. Wow. Bilang sama sebelah, jangankan rumah tangga, bumi aja kamu sanggup memperbaharui. Amin. Itu ada ayatnya, Mazmur 104 ayat 30. Selanjutnya di satu, Tuhan akan bersuka cita karena perbuatan-perbuatan. Tuhan gak akan pernah disenangkan dengan segala sesuatu yang kamu bisa buat untuk Tuhan. Gak ada. Tuhan disenangkan jika perbuatannya terwujud, termanifestasi di dalam hidup kita. Itu akan mengalami sukacita yang besar. Amin. Hanya apabila Tuhan, kata apabila Tuhan dalam, ya. Apabila jika engkau mau, jika mungkin, masa sih Tuhan benar nih, apabila Tuhan mengirimkan, mungkin kan Tuhan berbelas kasihan mencurahkan rohnya buat semua manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, sehingga kami yang tadinya ciptaan rusak, bisa perbuatan yang rusak dijadikan yang diciptakan menjadi sesuatu yang baru, hanya melalui rohnya. Pembaharuan itu bisa terjadi. Nah, oleh sebab itu untuk bisa memperdamaikan yang ada lagi lain, perubahan Allah yang adalah roh, dia berubah menjadi manusia. Pendamaian bukan dari pihak manusia kepada Tuhan, pendamaian dari pihak Tuhan. Dia roh, bukan gentayangan itu
Dia jangan sudah terpapar merinding, haleluya, enggak. Roh dia menjadi manusia, ada mempunyai wujud, membantu kita agar bisa melihat representasi perwakilan daripada Allah itu sendiri. Sehingga ada nggak Allah kita itu Tuhan kita jelas. Amin. Dia menjadi manusia. Yang juga sebenarnya Tuhan aja berubah. Lanjutin sendiri. Amin. Itu baru step awal. Kalau udah berubah. Belum. Dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan dirinya, merendahkan hati, mau dengan rela tulus ikhlas menjadi taat. Bahkan taat itu membawa sampai kepada kematian. Kematiannya di atas kayu. Nggak ada cerita yang di gue udah gak kuat, lu memang gitu aja. Rendah di dalam keadaan hati ada ketaatan. Gak sanggup Pak, gimana mungkin? Bagi Tuhan tidak ada perkara yang dia taat sampai mati. Dan dia mati sebagai manusia. Kenapa? Karena setiap kesalahan, pelanggaran, dan dosa manusia lah yang harus diselesaikan. Karena apa? Dosa dalam hal supaya tidak menuju kepada maut, maka dia harus menyelesaikan. Diselesaikan di dalam mana? Pintu gerbang yang pertama itu, yaitu kematian. Upah dosa pasti mati kok. Lihat orang-orang yang sekalipun hidup, tetapi rohaninya tidak hidup sesungguhnya. Zombie semuanya lagi jalan. Lihat sekalipun mereka hidup, tapi rohnya mati. Sesungguhnya mautlah yang sedang menggembalakan mereka. Pintu gerbang maut nanti manusia pada waktu titik kematiannya. Itu tuh yang membuat manusia takut, gentar, gak punya solusi, gak punya jalan keluar, tidak punya kemampuan untuk datang. Mereka mencari Tuhan. Sebut terima kasih Tuhan itu. Tetapi kita bersyukur kematian Yesus sebagai manusia untuk mengangkat setiap salah pelanggaran dosa kita sebab bentuk keadilan Allah. Dia harus menghukum dosa. Gak mungkin Tuhan gak menghukum dosa. Tapi dia tidak timpahkan kepada kita. Tapi dia timpahkan kepada anak ini. Saya kalau ada kedekatan mana saya selalu bilang, saya jujur kamu anak papa. Kelakuanmu itu kalau nggak bisa dikasih tahu sama papa, ingat ya, ini saya cabut banyak pinggan ini, siap dikali apa? Apa kan pendeta mau jadi kejam begitu? Nah pendeta itu kenapa jadi kejam itu? Saya cabut. Kamu berulang kali gak mau dengerin Papa ngomong. Karena yang Papa ngomong itu untuk sesuatu yang di depan kamu, agar kamu tidak melakukan sesuatu yang membawamu pada hal yang tidak baik. Tapi kamu gak mau dengar. Papa jauh melihatnya dari kamu. Tapi kamu gak mau dengar. Gemeter. Balik sini semua. Kenapa? Pegang bantingan Papa. Dekati. Papa pegang Papa. Salahmu harus dihukum. Tapi kamu anak. Karena pegang bantingan ini. Pecuni. Ini Papa. Terjadi. Dia lepas nangis berusaha. Pak ampun Pak. Aku gak melakukan lagi. Apakah dia anak kurang pendidikan? Aku kok cuma itu. Seperti itu Tuhan itu memperdamaikan kita dengan dirinya.
kematian Yesus di atas kayu salib, cukuplah itu menyandarkan, mengisahkan kita. Dan kita nggak perlu tahu bahwa di balik kematian pasti ada kebangkitan. Haleluya. Amin. Sebab Yesus bukan cuma mati, tapi dia bangkit. Kebangkitan yang menandakan bahwa dia Tuhan. Banyak yang dikerjakan manusia tapi mati lagi. Tapi dia mati, dia bangkit, dia nggak mati lagi, dia naik ke surga. Nah, surga juga menjadi bagian dalam hidup kita. Sebab tidak ada satupun yang turun dari surga selain dari dia. Tidak ada satupun yang naik ke surga selain dari dia yang turun dari surga. Ngapain dia? Menyediakan tempat. Amin. Menyediakan tempat. Permanen atau sebentar? Permanen. Lalu sebelahnya jangan pernah mau kehilangan kapling di sana. Amin. Selanjutnya apa? Setelah menyediakan tempat dia apa? Ini nih yang paling penting. Dia mengutus Roh Kudus. Wah. Dan Roh itu yang pertama dicurahkan di dalam pribadi kemanusiaan. Yesus Kristus. Pada waktu dia menerima baptisan air, begitu dia keluar, baptisan keimamannya. Roh Allah dicurahkan. Itu sih perlambang buat kita. Yesus anak Allah dikandung oleh kuasa Roh Kudus, tapi dia perlu baptisan air, kita mengikutinya. Setelah baptisan air, perlu pembaptisan keimaman yang kita katakan baptisan Roh Kudus. Lanjut. Bedanya baptisan air dan Roh Kudus. Air tanda bertobat. Roh Kudus baptisan keimaman. Ini penting. Cuma sekedar baptisan air ya puji Tuhan, Anda disalutkan gak kemana-mana. Tapi muter-muter terus. Tobat kumat di situ aja. Haleluya. Tapi baptisan Roh Kudus ini penting buat kita. Haleluya. Amin. Dan baptisan Roh Kudus itu akan kita terima. Yeremia 29 ayat 13. Apabila engkau datang dengan segenap hati, berdoa dengan segenap hati, berdoa meminta kepada Dia, maka Dia pasti akan memberikan dirinya, diperdamaikan dengan setiap kita. Dia tidak akan pernah memberikan mutiara kepada itu. Bukan saya ngomong. Betul. Dia tidak akan pernah memberikan mutiara kepada itu. Padahal saya ini bagi utang. Dulunya maksudnya. Bagaimana pola hidup yang rusak yang hancur. Semua kan karena manifestasi dosa. Membentuk pribadi dan kelakuan, perbuatan dan perkataan rusak. Tapi pada waktu saya datang, berdoa dengan sungguh, dengan segenap hati, dan jadikan Dia satu-satunya yang hanya sanggup mampu menjawab permasalahan. Apa sih permasalahan? Bukan karena miskin, sakit penyakit, bukan karena keterikatan, keterbelengguan, tidak. Permasalahan saya adalah keselamatan, saudara. Haleluya. Amin. Karena setelah kematian itu saya perlu diselamatkan. Nah, begitu saya datang dengan segenap hati, 27 tahun lalu, dan luar biasa. Saya bukan jalan babi hutan, tapi Dia berikan. Kenapa? Karena Dia tahu saya bukan babi yang kembali kepada kebangannya. Mungkin orang tua ketemu Tuhan secara pribadi pasti berubah. Amin. Pengen sifat kok nggak dapat kurang sungguh-sungguh. Itu minta apa? Biar baptisan Roh Kudus dicurahkan darah Yesus. Yang membaptisannya Roh Kudus bukan saya. Saya diterima langsung.
Yang baptis Roh Kudus itu adalah Yohanes sendiri berkata, yang tali kasutnya pun aku nggak layak untuk memegang. Hanya Dia yang membaptiskan dengan Roh yang dicurahkan dari kita. Ini yang Tuhan kehendaki, sehingga kita boleh memperoleh anugerah diperdamaikan. Berbahagialah orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Anugerah penyelenggaraan perdamaian sudah dikerjakan 2000 tahun yang lalu. Menggenapi seluruh hukum Taurat, kitab para nabi, surat para nabi, semuanya sudah digenapi di dalam satu pribadi apabila Tuhan mengirimkan Rohnya, yaitu Yesus. Haleluya. Amin. Dia sudah kerjakan sehingga Yesus berkata, diberkatilah, berbahagialah orang yang sudah diperdamaikan, maka orang itu pasti akan membawa damai. Dan orang yang membawa damai akan disebut menjadi anak-anak Allah. Berarti prosesnya nggak ada lagi, datang dengan senang hati, sungguh-sungguh berdoa, minta, menyadari, menginsafi akan keberadaan kita, serta kita memerlukan pertolongan itu di waktu yang akan datang. Maka Dia akan memberikan diri berdamaikan dengan kita. Amin. Bilang sebenarnya dari waktu buat main-main. Kenapa? Ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih luar biasa, yang Tuhan ingin percayakan kepada kita. Dan ada sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan berikan kepada setiap kita. Bukan cuma berbicara tentang janji yang akan datang, tapi janji itu dia akan genapi di sepanjang musim hidup kita, agar dia memperlengkapi kita sebagai pribadi yang sudah didamaikan dan membawa damai. 1 Korintus 2 ayat 7. 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi apa katanya? Yang kami beritakan ialah apa? Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan apa? Bagian suatu hikmat, dan hikmat itu tersembunyi dan rahasia. Sesuatu yang tersembunyi dan rahasia itu sesungguhnya apa katanya? Telah tersedia. Nggak sih. Perayaan Natal konsumsi 5.000. Tapi heran sih jaga kemurahan. Dikasih satu ini disediakan ada itu bagi bagi gue ada. Ya, tersedia. Ini bukan hidangan jasmani. Tersedia ini hidangan. Wah, apa hidangan yang disediakan? Apa yang disediakan? Kemuliaan, kejayaan, keberhasilan, prosperity, kesembuhan, kelepasan yang bersifat permanen dalam hidup kita. Amin. Kemudian, coba, saya nggak punya contoh ya, Tuhan. Ya contohnya saya. Masa saya contohin Pak Ato atau Om Yok? Beda. Bagaimana hidup? Jangankan penuh dengan kemuliaan. Hidup baik aja nggak sanggup. Bagaimana rusaknya? Tapi setelah menerimanya dengan segera, Rohnya dicurahkan di dalam Yesus, dan I believe, saya percaya kepada Yesus. Dan akhirnya Bapak di surga menjawab, karena tidak ada lagi penghalang antara dengan saya, sebab ada pengantaranya yang telah menguduskan, menyucikan, yaitu Yesus. Dalam keadaan apa? Rusak, hancur, berantakan.
lihat yang kumpul kebun aja lokalnya satu, belum cabang-cabangnya yang lain. Sekarang satu istri cukup, lebih bahkan kemudian Tuhan. Satu istri cukup, anak dua ya enggak, dia ngerti sekarang punya hikmat. Jangan berentet anaknya nggak pakai banyak lagi. Karena anak tuh mahal bersaudara, perlu dibiayai. Amin. Lihat Tuhan sanggup mampu sekarang diubahkan Tuhan. Bagi kemuliaan. Bagaimana kita bisa mempermuliakan Tuhan kalau kita tidak dimuliakan oleh Tuhan? Amin. Kemudian berjalan dan berjaya. Prosperity. Berat mengajar ini karena banyak pengajaran-pengajaran yang lain. Silakan Tuhan bekerja dengan para pengajar yang seperti itu. Tapi untuk saya yang seperti ini, yang saya pahami, yang saya jalani, yang saya hidupi, sejahtera aja itu saya. Prosperity bukan dari seberapa banyak kebenaran yang bersifat materi, yang saudara bisa raih, yang saudara bisa miliki, yang saudara bisa pamerkan. Enggak. Prosperity and poor spirit itu semuanya in the spirit, di dalam roh saudara. Ada orang yang berkelimpahan tapi poor, rohnya itu miskin. Ada orang yang sederhana tapi roh itu kaya. Saya ambil yang mana? Yang sederhana aja, yang penting roh saya kaya. Contoh, ini awal-awal Tuhan gerakkan, Tuhan kerjakan dan Tuhan ajar. Satu kali dalam proses waktu itu, I don't have money in my wallet, in my pocket, empty, minus, no minus, udah no minus. Satu kali ada teman tergerak, dia ajak saya pergi keluar makan. Karena memang udah waktu itu awal-awal itu nggak pernah lagi makan yang enak. Baru dibacain ini kan katanya lama makan enak tuh dulu. Ujung deh. Pergi makan ke kawasan Mangkusa. Setelah pesan makanan itu, ada anak kecil yang suka minta. Dan begitu saya mau makan itu makanan mana? Saya bilang ya salah arah. Saya bilang, saya bilang salah minta ini. Saya terakhir Tuhan bisa Ibu tahu uang saya cuma 5.000 rupiah, bukan US. 5.000 buat besok sarapan pagi. Habis setelah sarapan pagi saya nggak tahu lagi. Paling judulnya doa dan puasa. Saya rasa anak itu nyacar terus, sudah mau pindah-pindah lagi. Nyacar terus. Kalau Tuhan berperkara maka kamu nggak ada yang bisa geser, saudara. Amin. Begitu gitu. Suara kecil tapi kerucut banget. Suaranya lembut tapi kan butuh beri gitu. Di sini saya nggak punya. Setelah bergumul sama itu belajar enak banget. Rasanya langsung berubah. Berubah langsung. Tapi itu suara semakin kencang. Nggak sanggup. Akhirnya berat. Kalau saya berdusta, sampai bisa rasain dalam roh saya akhirnya. Amin. Berat. Di sini akhirnya. Memang kalau Tuhan bekerja itu kadang-kadang di luar batas nalar pemikiran manusia. Hanya mama. Saya orang lihat juga cuma gimana. Harus jadi mukanya senang. Lama
saya langsung kosong. Nggak ada sesuatu yang saya bisa pegang. Lalu Tuhan bilang ke saya, akulah peganganmu. Haleluya. Amin. Setelah selesai makan, pulang, saya naik ke mobil saya, teman saya naik ke mobil. Begitu saya mau naik, hampir jalan. Itu teman saya bisa keluar, aduh, hampir lupa. Tunggu. Saya bilang, oh iya, Pak, thank you. Bisa selesai. Enggak. Aduh, hampir lupa. Dia keluarin amplop. Dia keluarin amplopnya, biasalah kita kan, namanya juga manusia kan, punya etika dan tata cara gitu kan. Begitu dia kasih, apa tuh? Amplop, nggak usah, nggak usah. Tapi begitu amplopnya maksa ngekan ke tangan saya, susah karena udah ditahan. Kalau kita nggak terima kan nggak sopan. Saya akhirnya itu saya terima. Bukan itunya, tetapi rule of the way. Jalan-jalan itu. Tapi saya terima. Begitu saya terima. Ya. Udah nggak jauh-jauh mau bongkar di rumah kan. Parkir batu sudah. Saya lihat. Ya. Sarapan pagi bahkan makan sebulan juga cukup. Saudara. Amin. Apa yang saya kasih dari Yesus? Itu pun hampir dia lupa. Bayangin kalau saya tidak melakukannya, lupa benar ya? Amin. Kenapa agak sedikit hampir lupa? Ya karena saya ini juga tawar menawar. Tuhan tahu nggak? Dia mengerti, tapi rencana Tuhan nggak ada. Enggak. Dia berikan kita pemahaman dan pemikiran. Kamu tahu hampir tuh orang lupa. Tapi begitu kamu lepaskan, Tuhan ingetin lagi. Mulai dari situ, saya nggak pernah mau bikin orang lupa. Berikan kemuliaan. Amin. Hal yang sederhana. Kayak kemarin saya baru pulang dari pasar sama istri saya. Naik motor. Begitu saya gerobak pemulung. Dia bukan minta-minta. Kalau minta-minta saya suka. Saya dimarahin sama ibu. Haji, beli makanan buat minta-minta. Bilang beli sama aku minta diskon. Saya udah gak mau tuh. Loh ini fair sedikit. Mereka gak kerja, cuma duduk-duduk di pinggir jalan. Kadang-kadang minta belas kasihan, anak-anak ditaruh di depan di berendeng. Seolah-olah mereka bekerja taruh apa-apa di kiran dirinya. Terus kita rame-rame punya belas kasihan. Saya pernah di situ, bukan gak pernah. Tapi begitu ibu-ibunya, aduh Pak Ciki, mau pergi pagi-pagi ke pasar, pagi muda, ngerjain. Harap ada cuan cek kan. Sekarang Pak Ciki minta diskon, alasannya buat kasih orang-orang yang duduk-duduk di pinggir jalan. Saya itu dengan ibu-ibu orang modal berapa? Oh dia ini baru dengar yang begini. Hanya lihat bakso kasih makan orang miskin. Tapi yang orang miskin yang mau usaha. Bukan cuma duduk-duduk di luar mobil. Saya nggak setuju. Dia komplain sama orang penjual itu. Amin. Kecuali mereka mana? Yang kali itu memang anak itu memang saya ngerti. Anak-anak kecil. 3 perempuan 2 laki-laki. Saya punya anak laki. Usianya seperti itu. Tapi anak saya mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu. Nah kali itu saya lihat, pas saya coba, dia tidur di gerobak itu anak kecil umur 8 tahun. Dan kerjanya pemulung, bukan peminta minum. Dia bantu bapak, dia bantu mamanya kerja. Harus kumpulin semua, bukan pengemis. Dan saya datang ke rumahnya. Saya lihat rumahnya di kawasan pemulung. Suami istri saya ke rumahnya, maaf saya itu sih bersihnya kayak begini.
istri jadi pada cuma 1 meter. Nah yang begitu saya kata, dia tidur di sini. Saya coba lewat gitu kan. Lewat. Kenapa saya lewat? Karena ada istri saya di belakang saya. Sorry, mudah-mudahan dia dengar. Ya, istri saya berhenti. Saya lewat. Begitu saya lewat, terus ngomong, kamu udah lihat seperti itu, hati udah tergerak, kenapa nggak beri? Aduh, saya putar lagi. Itu saya bilang, ngapain putar? Begitu sampai di situ, lihat itu anak itu, sekedar apa yang ada pada saya itu yang saya bisa kasih. Nih, kasih. Saya nggak pernah lagi mau tunda-tunda jika ada hati yang bergerak. Dan pada waktu kita nggak tunda-tunda, besoknya juga surga nggak nunda-nunda. Haleluya. Tetapi bukan mancing dan mencari perkara, mencari situasi sehingga berapa dia terharapan di situ. Oh sampai yang begini nggak tercurah itu berkata. Amin. Tetapi spontan karena Tuhan lah yang menentukan. Nah kekayaan itu berbicara di dalam roh, saudara. Kemiskinan juga di dalam roh, saudara. Nah kita ini adalah pribadi-pribadi kemakmuran, makmur di dalam spirit, makmur di dalam roh. Saya miskin apa kaya? Kaya kan miskin? Oh, di mana kayanya? Karena kenapa? Karena saya tahu siapa diri saya. Karena saya tahu siapa Tuhan saya. Karena saya tahu roh apa yang dikirim di dalam hidup saya, yang sangat mampu mengangkat saya dari pintu gerbang maut. Dari 27 tahun lalu dan sekarang sampai hari ini, Tuhan mau agar kita membawa damai, saudara. Amin. Khususnya buat ibu-ibu. Orang dunia berkata surga di mana? Di bawah telapak kaki. Oh Tuhan kasih lebih. Matius 18. Sorry, Matius 19. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan apa katanya? Bukan Petrusnya ya yang menjadi fondasi, tapi tentang pewahyuan yang Petrus dapat bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah juru selamat. Pewahyuan itu tuh yang menjadi fondasi, dasar, batu karang yang kokoh di mana Petrus berdiri. Bukan Petrusnya, tapi pewahyuannya. Itulah yang menjadi jejakan kita, fondasi kita. Yesus itulah fondasi kita. Kalau Yesus jadi jejakan kita, kita dimuliakan nggak? Mulia. Jangan nggak? Jangan nggak? Kaya nggak? Kaya, saudara. Luar biasa. Amin. Selanjutnya di sini dikatakan apa? Aku akan mendirikan jemaatku. Ingat ya? Orang beriman, saya harap saudara menangkap ini ya. Orang beriman tidak mencari tempat ibadah. Orang beriman menjadi tempat ibadah. Amin. Rumah siapa? Rumah ibu. Kenapa ibadah di sini? Karena orang beri. Kapan gantian bu. Dia senyum dikit kayak paling minum saya. Itu ya. Orang beriman tidak mencari tempat ibadah. Orang beriman menjadi tempat ibadah. Amin. Dari sini lingkungan seputar aja dulu. Ntar ibu di rumah ibu lingkungan seputar aja dulu. Di rumah ibu lingkungan seputar aja dulu. 2-3 orang berkumpul jadi. Ntar udah 5, 6, 7, 8, 9, 10 baru dong jedek pindahin. Karena orang rajin dia akan mengalami kemakmuran. Amsal 21.
ide-ide cemerlang akan menghasilkan prosperity. Namun sifat yang terburu-buru, artinya tidak sabar, akan mengalami kerugian. Kita harus punya hikmat. Kita harus punya ide-ide cemerlang. Tapi kita perlu juga sabar. Sabar itu naturnya siapa? Sabar itu naturnya siapa? Saudara punya kesabaran? Tidak, Bu. Termasuk yang lagi Bu punya. Karena kalau ini kita perlu ide-ide cemerlang itu. Penghalangnya cuma satu. Pada waktu kita gak sabar, bersifat terburu-buru. Padahal hikmat menghasilkan kemampuan. Tapi lihat, hikmat yang ada pada kita harus disertai dengan kesabaran. Sabar ngadepin suami. Kalau bilang gini, jangan sok sabar ngadepin suami lah. Sabar aja dulu ngadepin dirimu sendiri. Amin. Sorry, saya sedikit tertawa. Kenapa? Karena saya sendiri. Kadang-kadang kalau ngomong orang sabar. Kalau udah suka dulu, udah sabar dulu. Amin. Orang beriman tidak mencari tempat ibadah. Orang beriman menjadi tempat ibadah. Haleluya. Amin. Selanjutnya, alam maut tidak akan menguasaimu. Saya 27 tahun lalu sudah berdiri pada pintu gerbang maut. Kalian tahu? Coba bertanya. Sampai hari ini, dari umur 34 tahun, sekarang 61 tahun, jalan 62 tahun. Pertanyaan, dari saya berdiri pada pintu gerbang maut, saya yang mundur atau maut yang menjauh dari saya? Oh, gerbang maut mundur. Gitu? Salah konsep. Begitu saya berdiri pada pintu gerbang maut, pewahyuan dicurahkan. Sekarang saya anak Tuhan. Haleluya. Amin. Kira-kira saya yang mundur atau gerbang maut yang mundur dari itu saya? Alam maut yang mundur atau saya yang mundur dari dia? Dia yang mundur tuh. Saya melangkah, menjauh. Saya melangkah, menjauh. Saya melangkah, dia menjauh. Haleluya. Amin. Jadi anak Tuhan tidak boleh takut ini. Mumpang-mumpang anak bagong melewat hari Yesus. Setan itu takut. Dia takut sama kamu. Haleluya. Amin. Dia cuma bisa memberikan ide, panapi setan yang beracun. Dia cuma bisa melihat gerak-gerik kita, cemas kita, takut kita, udah tahu dia hajar. Tapi sesungguhnya lihat, alam maut tidak memaksa. Sampai hari ini saya berjalan terus. Kenapa? Saya ada di area prosperity, kemakmuran Tuhan. Roh kemiskinan semakin menjauh. Sakit penyakit menjauh. Permasalahan moral menjauh. Segala jenis kedagingan semakin menjauh. Hal yang tidak mempermuliakan Tuhan, segala sesuatu yang berhala makin menjauh. Amin. Yang ada kasih damai sejahtera sukacita dan semua berkat-berkat Tuhan menyertai di sepanjang musim hidup saya. Dan bukan cuma saya, satu orang bertobat seisi rumah pasti akan diselamatkan. Haleluya. Amin. Selanjutnya apa? Bukan cuma sekedar itu. Surga bukan cuma sekedar di telapak kaki ibu. Ayat 8:19-nya apa katanya? Kepadamu akan. Nah, ayat ini ditulis masih akan. Kalau sekarang akan atau sudah? Ayat ini ditulis diucapkannya masih akan. Nah, hari ini setelah Yesus mengerjakannya, itu sudah berubah menjadi akan atau sudah? Sudah. Haleluya. Ya. Kepadamu
sudah kuberikan. Apa itu? Kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas. Wah, surga bukan hanya sekedar di bawah telapak kaki, sehingga anak akan suami. Anak udah gede kita ingat-ingat ya Pak Mama. Mama dah melahirkan pangana, store dulu ya. Terus sudah gaji, apa dia kasih sekolah pangana ya. Sekarang sudah gaji, jangan lupa ya. Jangan lupa, jangan cuma 2/10, 5/10 ke Mama. Karena sudah di bawah telapak kaki ibu. Untuk balas jasa aja itu Mama, di sini enggak ada. Amin. Cuma 3. Yang lain nggak boleh gitu lah. Suami-suami itu sedih loh gitu. Saya paling sedih banget. Berarti saya yang nenek nasihatin anak kotak-kotakan Tuhan, jangan mengintimidasi. Ingat ya, ini keluar dari sini. Langsung anak saya horor banget. Dan sorry itu saya omongan Mama kan nggak harus mutlak. Mama juga harus siap kalau ada koreksi, sekalipun itu dari anak. Kalau itu firman, ya jangan lihat siapa yang mengkoreksi kita, tapi bos perkataan itu yang harus lihat. Contoh dulu ada orang kasih saya rumah 1,5 M. Jadi saya bilang nggak mau. Sehingga bukan kebutuhan kamu rumah. Hati saya kasih datang. Saya nggak mau. Saya buat Tuhan ini gimana? Dan cuma bilang seperti Abraham, dengarkan perkataan istrimu gitu. Saya bilang, Tuhan Tuhan ngomong melalui engkau melalui permasalahan ini. Makanya dengar suara istri itu suara Tuhan. Enggak gitu kan? Enggak gitu kan? Tuhan. Kalau istri suara Tuhan, kalau suami udah khotbah kencang-kencang enggak tetap aja budak, haleluya. Bisa. Betul, Tuhan bisa berbicara melalui kamu. Tapi dengan saya enggak selalu itu. Amin. Sekarang kunci kerajaan. Kalau Anda pegang kunci kerajaan surga, aman nggak? Ini rumah ini, jika Anda dikasih kunci sama pemilik rumah ini, anyway, kapan waktu kamu bisa datang. Nggak takut kehilangan tempat. Dan semua fasilitas kamu bisa gunakan. Kalau begitu kunci diberikan, fasilitasnya dikasih. Amin. Nah selanjutnya datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Setan berani? Oh enggak, bukan itu suka malaikat. Usaha bisnis semua keluarga, ada yang berani halangi? Tidak, ada kuasa Tuhan kok. Apalagi ibu-ibu sebagai tiang doa, haleluya. Nah sekarang apa tuh kunci? Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Artinya apa yang kamu nyatakan benar di bumi, surga membenarkan. Apa yang kamu nyatakan salah, surga menyatakan salah. Oleh sebab itu hati-hati. 2 Korintus 13 dikatakan, karena kami memiliki roh iman yang sama, maka kami percaya, kami berkata. Hati-hati antara pikiran dengan hati itu, jangan terlalu panjang talinya. Harus sinkron. Apa yang ada di hati itu firman. Mungkin dulu nggak mungkin firman begitu masuk mentah terus, tapi sekarang Anda kan sudah menerima sunat ilahi, hati yang telah oleh kuasa darah Yesus. Amin. Itu jadi wadah firman Allah. Terus dia punya tempat di hati kita. Setelah itu dia jadi pemikiran kita. Setelah itu apa? Jadi perkataan kita. Sebab kita jadi selanjutnya apa? Jadi perbuatan kita. Selanjutnya apa? Jadi jati
mempunyai pengenalan melalui hidup kita, orang bisa melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga satu kali kelak pasti konsentrisnya dari yang dekat dulu deh. Satu keluarga diselamatkan. Terus berputar dari area kita. Selanjutnya terus menjadi berkat bagi negeri, berkat bagi bangsa-bangsa. Wah, selanjutnya sampai Tuhan panggil saudara-saudara. Nama Tuhan dipermuliakan dan saudara senantiasa diberkati. Ingat ya, prosperity itu di dalam roh kita, miskin itu di dalam roh kita. Dan sekarang Anda dan saya tidak lagi memiliki roh kemiskinan, tetapi roh kemakmuran, kejayaan dan kemuliaan Tuhan menjadi bagian dalam hidupmu dan seluruh keluargamu diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak di surga, engkau yang kaya adalah jadi miskin, supaya kami yang miskin dijadikan kaya karena kemiskinan. Haleluya. Haleluya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana. Hati Yesus Allahku. Hosana, Hosana. Hati Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, Hosana. Hati Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana. Hati Yesus Tuhanku. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh luar biasa hikmat yang menjadi rahasia yang tersembunyi bagi semua manusia bahkan atas dunia ini telah Engkau nyatakan di dalam setiap pribadi dan kelas pribadi kami, agar kami yang tadinya hina-hina penuh dengan kemiskinan di dalam roh, Tuhan kembali kemuliaan-Mu Kau nyatakan di dalam hidup kami, sehingga kami mempunyai roh yang makmur bersama dengan Engkau. Terima kasih. Haleluya. Aku berdoa Tuhan, hikmat dan pewahyuan dari tempat yang maha tinggi, Roh Kudus menyertai, melengkapi, menjelaskan lebih dalam lagi ke semua kekasih Tuhan di tempat ini. Mereka lah yang mempunyai pemegang kunci kerajaan surga. Orang terkasih, kalau maut tidak akan menguasai kepada seluruh dunia. Persebarkanlah hidupmu sepenuhnya kepada terima setiap ide-ide cemawan dari Tuhan, dan izinkan kesabaran untuk merealisasikan semua, sehingga prosperity menjadi bagian dalam hidup. Banyak jiwa-jiwa ekonomi Tuhan adalah yang lain, bukan Tuhan sekadar berlian. Ekonomi Tuhan adalah yang lain. Seberapa banyak jiwa-jiwa yang bisa datang kepada Tuhan, sebab Tuhan hanya bersuka cita atas perbuatan-perbuatan tangannya. Dia telah mengerjakan di dalam Yesus Tuhan, dan Yesus Tuhan dengan kuasa terus ada pada kita. Mari kita melanjutkannya.
Jadilah Tuhan. Haleluya. Terima lawatan dan jalan. Kamu mengatakan setiap sesuatu, tentukan setiap jubir mereka adalah manusia untuk menentang pemerintahan. Kamu menawan segala kira dan melakukan yang Yesus Yesus Tuhan. Kamu melepaskan pemikiran yang Tuhan berdamaikan dengan Yesus Yesus Tuhan. Hidup selaras dengan keraguan satu firman. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, runtuh segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, jadilah setelah bersinar namanya Allah Tuhan makin dimuliakan. Surga berpihak kepadamu dengan menceritakan berkat ke atas dalam roh-roh maksud yang besar kita yang Tuhan berikan percaya kepada kita masuk ke dalammu dijadikan berhasil. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkati keluarga itu. Berkati Pastor Marta. Berkati Pak Sal. Berkati Pak Joko. Berkati semua pemimpin puji yang berdiri mulai sehingga kelimpahan ini boleh. Tuhan kami percaya sekali-kali Engkau akan pernah tinggalkan. Amin. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih banyak Pastor Jeki sudah melayani kami di tempat ini. Kembali kita diingatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai sehingga memberi dampak dan terang bagi sekitar kita yang dekat dengan kita sehari-hari terutama ya Pak ya. Dan tadi saya sangat diberkati dengan pewahyu yang disampaikan oleh Pak Jeki. Ketika Tuhan sudah mencecer kita apapun itu ceritanya, mau di mana kemana tetap rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Puji nama Tuhan. Baik, berapa banyak kita yang diberkati pada siang ini? Kita beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Alhamdulillah. Terima kasih ya bagi yang di online juga ya. Kami ingin menyapa rekan-rekan semua yang ada di online. Puji nama Tuhan bagi yang di Zoom maupun yang di IG Live. Terutama juga untuk teman-teman kami yang hadir secara onsite. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Ya, boleh lihat di kanannya wajah-wajah yang bersuka cita. Boleh memberikan tangan, mungkin ada yang udah 5 tahun udah gitu. Ya, enggak lah ya, 2 tahun udah kali. Ya, jadi puji nama Tuhan. Saya ingat satu firman Tuhan tadi sebelum maju ke depan, Tuhan sudah mengingatkan di hati saya. Janganlah kerajinan kedua. Dalam nyala-nyala terus bernyala-nyala. Kalau kira-kira ada beliau lagi selain balik yang beliau lagi, ayo cari lagi gitu ya. Seperti tadi Pastor Jeki bilang, kita kejar Tuhan terus supaya kekayaan rohani itu tetap berkembang terus ada dalam kita. Jangan kendor, terus lebarkan semangat api Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Karena seperti tadi kata Pastor Jeki, ini waktunya udah gak main-main lagi. Kita semua sungguh-sungguh harus serius sama Tuhan. Baik, Ibu-ibu yang terkasih, karena kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa siang hari ini, mari kita mempersiapkan persembahan, kita bawa yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Bukan gaya-gayaan, tapi sungguh ketika kita belajar memberi apa yang terbaik, sebenarnya kita sedang memberikan hormat dan pujian bagi nama Tuhan supaya sungguh-sungguh dipermuliakan nama Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kita enggak menuntut balasan dari Tuhan, tapi ketika kita belajar menabur, maka Tuhan akan perhitungkan itu semua. Tuhan tahu cara memberkati kita semua dengan caranya Tuhan. Ya. Saya percaya ketika setiap kali kita menabur, tidak ada satupun yang Tuhan diberkati semua. Yes. Yang pasti akan melepaskan berkatnya dengan caranya Tuhan. Baik, sebelum kita memberi, mari kita satukan hati kita dalam doa. Terima kasih Tuhan siang hari ini firman berkata dengan keras di dalam jiwa kami, bahwa yang kami kejar hari-hari ini bukan apa yang ditawarkan dunia, tapi yang kami kejar seperti hamba-Mu tadi berkata adalah kekayaan roh kami. Kami mungkin terlihat biasa-biasa saja hari ini, tapi kami tahu ketika mata kami tertuju kepada Tuhan,
dan sungguh hanya melihat kepada Tuhan, maka kami tahu sungguh roh-Mu yang berdiam di dalam hidup kami itu akan menjadi semakin kaya, dan kami akan semakin tertarik dan melekat kepada Tuhan, tidak kepada apa yang kami miliki untuk sementara di dunia ini. Bapa, siang hari ini kami membawa persembahan kami. Engkau yang lihat hati kami. Kuduskan persembahan kami Tuhan, kami minta di dalam nama Yesus. Sehingga ketika kami memberinya Bapa, sungguh karena Tuhan yang memberikan berkat itu kepada kami, bukan karena ada motivasi yang lain. Dan bila ke depannya Tuhan akan memberkati kami dengan cara-Mu. Kami tahu Tuhan semua persembahan yang kami taruh di atas mezbah-Mu ini akan Engkau perhitungkan. Dan dengan cara-Mu Tuhan, Engkau juga akan tahu cara memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Tidak ada waktu yang tidak ada waktu lagi Bapa kami untuk bermain-main. Sungguh Tuhan, biarlah hari ini kami sungguh-sungguh berubah. Kami sungguh-sungguh bertemu dengan pribadinya Tuhan. Sehingga kami ketika bertemu sungguh-sungguh hati kami dipertemukan dengan hatinya Tuhan. Kami tidak akan menggeliat lagi Tuhan. Kami tidak akan memilih ke kiri dan ke kanan. Tapi kami tetap fokus untuk terus memandang Tuhan sampai dengan garis akhir. Terima kasih ya Bapak. Kami bawa persembahan kami dengan rendah hati dan karena ketaatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap memberi, katakan bersama. Amin. Kita akan baca satu ayat dari Ibrani 12 ayat 6. Bisa ditayangkan? Terima kasih. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kami mempersilakan untuk kantong persembahan di depan. Untuk rekan-rekan kami yang berada di online, kami mempersilakan untuk bisa menabur melalui nomor rekening online kita, yaitu di BCA di 6800894971. Atau untuk mempermudah, kita dapat men-scan barcode yang tersedia di layar rekan-rekan semua. Kadang lupa. Silakan yang di depan. Iya, di depan. Kantongnya di depan. Sempat pengen juga diberkati ya. Cuma sampai kita kelolosan ini. Kita udah megang-megang. Baik. Iya. Iya. Iya, Mbak. Iya, kasih. Iya, kasih. Baik, silakan selanjutnya slide berikutnya. Ya, jadi aktivitas untuk Silo Ministry pada minggu ini akan berjalan seperti biasa, tidak ada perubahan. Baik di hari Selasa minggu depan juga termasuk ibadah wanita. Jadi kita setiap Selasa ya tidak ada kata libur. Jadi kalau udah Selasa ibadah gitu ya. Jadi setiap Selasa ibadah gitu ya. Jadi tidak ada perubahan selama bumi belum bergoncang dan langit belum berlalu, ibadah kita akan tetap berjalan di hari yang sama. Lalu semua aktivitas, baik itu aktivitas di hari Kamis dan untuk anak-anak kita Timotius maupun kaum bapak nanti malam ya, dan anak-anak di hari Rabu dan hari Sabtu itu semua berjalan seperti biasa. Jam-jamnya dapat diperhatikan di tempat ini. Dan jika ada informasi atau membutuhkan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Siloam Ministry di hotline-nya di 081213998940. Baik, puji Tuhan, silakan untuk slide selanjutnya. Yang di online belum diganti? Ya. Kami mengundang seluruh kaum ibu dan kaum bapak, khususnya pasangan suami istri terutama, untuk kita hadir bersama-sama di rumah Pak Andre dan Bu Ari Tobing di Jalan Kiwi Residence, Jalan Kiwi 1 GR20 nomor 60A Berharaya di Tamalajaya, yaitu tanggal 31 Juli 2022 pukul 19 konser Pasutri. Nah, juga misalnya ada rekan-rekan di online yang ingin mungkin bergabung, ya karena dari luar kota, ingin bergabung juga bersama dengan kami, nggak apa-apa, nanti boleh menghubungi salah satu pengurus atau menghubungi hotline, supaya nanti link Zoom-nya pada hari H akan diberikan. Jikalau mau ya, jikalau mau untuk bersama-sama kita mengikuti konser Pasutri pada tanggal 31 Juli 2022. Kami mengundang semuanya untuk kaum ibu dan bapak, pasangan suami istri khususnya. Selanjutnya, nah ini yang informasi yang perlu kita ketahui bersama. Jadi ada beberapa pembaharuan yang
akan dilaksanakan dalam kegiatan dan program yang akan ditayangkan di media sosial, termasuk program yang ditayangkan biasanya di platform YouTube. Jadi untuk mengetahui hal-hal tersebut, ibu-ibu yang terkasih dan semua rekan-rekan kami yang ada di online maupun yang di offsite, terus terhubung dengan kami lewat media sosial Anda untuk mengetahui informasi terbaru. Jadi secepatnya akan kami update pembaharuan atau perubahan apa saja yang akan dilakukan di Siloam Ministry ini. Selanjutnya, untuk Holy Land Trip, kebetulan juga Pastor Jackie ada bersama-sama dengan kita, akan dilaksanakan di tanggal 22 sampai 30 November 2022. Ya, semua harga dan semua rute perjalanannya juga akan diberitahukan kepada Bapak Ibu semua yang akan mendaftar. Jadi akan bersama-sama pergi bersama dengan Pastor Jackie sebagai pemimpin guide rohani kita pada saat itu, dan kemudian akan didampingi juga oleh Pak Alto dan Pastor Marta. Jadi silakan ditunggu pembayarannya ataupun ditunggu pendaftarannya sampai akhir bulan Oktober tahun ini 2022. Selanjutnya, Siloam Berbagi untuk bulan Juli akan kita salurkan, akan kita donasikan ke gereja Gemi Paulus di Sulawesi Utara, di mana dari foto-foto yang ditayangkan mereka sangat membutuhkan bantuan ataupun donasi untuk pembangunan gereja mereka yang saat ini sedang berlangsung. Jadi seluruh donasi yang ada kami tunggu sampai akhir bulan ini tanggal 31 Juli 2022, dan silakan dan boleh dapat ditransfer untuk di nomor rekening BCA 6800894971 atas nama Siloam Community, dan jangan lupa untuk memberikan angka 5 di akhir jumlah yang akan ditransfer. Baik, sudah selesai pengumuman hari ini. Jadi untuk ibu-ibu semua, termasuk tadi yang saya mau ulangi lagi, yang hal-hal yang tadi akan disampaikan untuk beberapa pembaruan akan disampaikan secepatnya, dan kiranya ibu-ibu tetap terhubung dengan kami di media sosial kami. Saya persilakan Ibu Eki untuk membawa kita dalam doa syafaat. Mari ibu-ibu yang ada di online maupun di onsite pada saat ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa pemelihara kehidupan kami, Bapa yang menjadi pusat penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang terus menyertai kehidupan beriman kami. Kami mengucap syukur atas segala firman-Mu yang boleh kami dapatkan pada pagi ini Tuhan. Begitu banyak Tuhan kami mendapatkannya, dan kami percaya Tuhan melalui pembaruan akal budi pikiran kami yang Kau tuntun di dalam Roh-Mu yang kudus Tuhan. Senantiasa Tuhan menyertai kehidupan kami, sehingga sungguh Tuhan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan hikmat Allah yang telah rahasia dan tersembunyi itu Tuhan boleh kami diberikan dan tolong ditopang kami Tuhan, agar kami boleh hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah oleh kasih kemurahan-Mu saja Tuhan yang terus membentuk kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah yang senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu. Kuasai akal pikiran budi pekerti kami Tuhan, agar kami layak Tuhan boleh menghadirkan kerajaan surga di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami ini Tuhan sungguh menjadikan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi Pastor Jackie Tuhan yang telah membagi firman-Mu pada saat ini. Oh Bapak, kiranya Engkau terus menuntun beliau Tuhan, memberkati setiap pelayanannya Tuhan. Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa Tuhan yang boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Engkau juga memberkati kehidupan bersama keluarganya. Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan Bapak, kemampuan di dalam apapun juga Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan keluarga ini boleh menjadi teladan, menjadi berkat bagi setiap jemaat Bapak, bahkan menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Bapak, saat ini kami mengucap syukur juga melalui persekutuan Siloam Ministry Tuhan, di mana kami Tuhan bawa sejauh ini Tuhan, itu semua juga karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau-lah yang memampukan kami Tuhan untuk kami bersatu di dalam peribadahan, melayani Engkau beribadah bersama Tuhan. Kami membawa Tuhan untuk kegiatan dan program kami di minggu yang baru ini Tuhan.
Biarlah kiranya pada Selasa malam hari ini Tuhan, pada malam hari kaum Bapa boleh bersama-sama Tuhan. Tuhan sediakan waktu dan kesempatan untuk datang beribadah bersama Tuhan. Engkau memberkati Pak Alto Tuhan yang akan memimpin ibadah persekutuan kaum Bapa nanti. Mampukan beliau Bapa dengan hikmat-Mu, dan biarlah kiranya sarana yang digunakan melalui Zoom juga Tuhan memberkati dan menguduskannya. Bapak, kami juga membawa kegiatan-kegiatan bagi anak-anak, tunas-tunas muda dan semua kegiatan di minggu ini, baik kubu doa, baik kelompok kecil Tuhan, kami serah pasutri sekalipun Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang memampukan dan kami dapat memberikan yang terbaik Tuhan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Bapak, kami juga tak lupa Tuhan berdoakan untuk rencana perjalanan rohani Tuhan yang akan dilakukan pada bulan November Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyiapkan pribadi lepas pribadi yang Tuhan izinkan untuk dapat menikmati perjalanan rohani ini Tuhan. Biar Engkau siapkan dana yang dibutuhkan Bapak, sehingga bahkan juga kesehatan, kekuatan apapun juga Tuhan, biar Engkau menyiapkan segala sesuatunya, sehingga pada waktunya perjalanan rohani ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan kehendak Bapak. Bapak, kami juga berdoa bagi setiap pribadi yang sudah terhisap di dalam Siloam Ministry ini Tuhan. Saat ini Tuhan, baik yang ada di onsite maupun di online Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehadiran mereka saat ini Tuhan. Kami percaya ada maksud kehendak Tuhan yang terus berbicara lewat kehidupan mereka. Biar iman mereka semakin teguh Tuhan, untuk kami terus berjalan bersama-Mu mencari Engkau saja Tuhan. Karena itulah kehidupan kami Tuhan, dan Engkau berkenan untuk kami datang terus kepada-Mu Bapa. Kami juga berdoa bagi jiwa-jiwa yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, lemah, lesu Tuhan, baik iman maupun baik jasmani maupun rohani mereka. Oh Bapa yang Maha Kasih, pilihlah dan lihatlah mereka, lawat mereka Bapa dengan kasih-Mu yang melemah lembut, dan dapat waktu mereka boleh bersama-sama Tuhan beribadah dan datang memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami ini juga menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa, kami boleh berada di tanah air yang kaya dan subur Tuhan. Dan kami berdoa bagi pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Pak Presiden Jokowi. Kiranya Engkau memberkati beliau bersama jajaran Menteri, TNI, Polri, dan semua Tuhan yang ada di dalam pemerintahan, baik di pusat, daerah maupun tempat yang terpencil sekalipun. Bapa berkenan memampukan mereka, memberkati mereka Tuhan, agar segala apa yang menjadi visi misi bagi bangsa dan negara kami boleh berjalan dalam hikmat-Mu, dan Tuhan berkenan terus atas Indonesia, agar segalanya boleh berjalan dengan baik Bapa di dalam segala bidang Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur juga Tuhan untuk segala hari-hari kami yang akan datang Tuhan, biar Engkau yang menuntun kami dengan hikmat-Mu. Terima kasih Bapak. Tak lupa kami juga berdoa bagi tempat yang boleh Tuhan sediakan kami untuk dapat beribadah di sini, di rumah Ibu Windy Tuhan. Engkau memberkati beliau Tuhan, ya Engkau yang terus menyertai beliau Tuhan sebagai seorang single parent. Tuhan mampukan beliau Tuhan untuk dapat menjalani kehidupan bersama keluarga. Kau berkati anak-anaknya Tuhan, mereka anak-anak yang sungguh berhasil dan beruntung di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, kunci kerajaan surga Tuhan berikan bagi kami, biar kami terus menyadari itu dan dengan sungguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, inilah doa syafaat kami. Ampuni salah dosa kami, layakkan kami Tuhan, agar doa ini Tuhan boleh Tuhan dengar, Tuhan jawab sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Mbak Evi. Terima kasih buat kehadiran ibu-ibu yang ada di onsite. Sepertinya ada nama baru ya, yang di online. Ada nama baru kah ini? Nggak ada ya? Oke.
Ya, yang di onsite, yang di online, terima kasih buat kehadirannya, terlebih terima kasih buat, saya bilangnya ojek ya, Om Jeki. Karena saya dari kecil kenal beliau juga, tapi kalau dalam pelayanan sama-sama pastor, jadi manggilnya Pastor Jeki. Ya, tangkap sesuatu hari ini, amin. Ya, lihat ya, Tuhan tuh kalau bicara nggak lompat-lompat, betul nggak sih? Ya, bertahap, tapi makin hari makin membuka. Oke, sekitar 4 tahun yang lalu, 2018 pertengahan gitu ya, ketika Mbak Neng berkata, ayo kita kumpul, kita fellowship, kita doa, kita apa dan lain sebagainya, bangun persekutuan. Saya bilang begini sama Mbak Neng, kita bikin persekutuan tapi bukan persekutuan asal ya. Saya nggak mau bikin persekutuan yang cuma kumpul-kumpul, ya dia panggil pendeta, habis itu makan-makan, ya rame-rame terus pulang dan lain sebagainya. Saya nggak mau yang kayak begitu. Kalau memang kita mau kumpul, kita betul-betul mau punya DNA, bertumbuh di dalam Tuhan, dewasa di dalam Tuhan. Kalau cuma mau bikin persekutuan asal-asal, mendingan jangan suruh saya yang bina. Saya bilang begitu. Dan semuanya sepakat, pengurus ketika itu, dan sampai hari ini kami pegang terus hal itu, ibu-ibu. Dimana kita betul-betul rindu lewat kebersamaan kita yang seperti tadi Pastor Jeki katakan, kita prosper di hati, bukan prosper di outlook, di penampakan, di penampilan gitu ya. Dan memang Tuhan kasih visi ke kita begitu ya. Kalau misalnya ibu-ibu bisa baca, ini visi yang kami dapatkan 2018, oke, bahwa melalui Siloam kita mempersiapkan umat Tuhan menjadi terang dan saksinya. Dan saya pegang teguh bersama dengan Pak Alto, bukan sekedar di Jakarta, bukan sekedar di Indonesia, tetapi di seluruh bangsa-bangsa. Waktu itu Rinda masih ada di Indonesia, begitu ya. Lalu beberapa teman-teman juga masih ada di Jakarta. Tapi kemudian Tuhan menyatakan bahwa memang satu persatu oleh karena situasi dikirim ke beberapa negara. Sehingga dengan visi ini kita mau dimanapun kita ditempatkan Tuhan, kita jadi berkat di negara itu, jadi tempat di lingkungan itu, jadi tempat di keluarga itu. Dan caranya bagaimana? Dimana yang Tuhan kirim ke Siloam pasti semua orang sampai hari ini pun kita masih diperbaiki, betul? Sampai hari ini pun kita masih dibentuk. Tetapi memang yang awal-awal datang itu biasanya yang model babi hutan tadi tuh, yang katanya Pastor Jeki tadi, modelnya babi hutan. Ya, dari tahun 2018 Om Jeki yang namanya pelepasan udah makanan kita nih di sini. Ya, doain yang sakit hati, luka batin, wah yang ini, yang itu udah. Memang Tuhan kirimnya begitu, memang Tuhan DNA-nya begitu. Jadi kita memulihkan dulu, karena kalau nggak pulih, nggak bisa diajar ibu-ibu. Ya, kalau orang nyimpen sakit hati terus nggak bisa ngampunin dan lain sebagainya, itu terima pengajaran apa aja mental gitu ya. Makanya kami sabar, tadi dibilang ya, sabar. Kalau orang Jawa bilang tuh niteni dulu, ngurusin hatinya gitu ya, mulihkan dan lain sebagainya. Baru setelah itu diperlengkapi dengan yang namanya pengajaran. Dan tadi diteguhkan lagi sama Pastor Jeki, karya Roh Kudus. Saya bilang sama pengurus bahwa pelayanan kita bukan sekedar ngomong, teori dan lain sebagainya, tetapi kita berdoa, sign and wonders akan selalu ngiringin kita. Jadi pelepasan, terjadi mujizat, terjadi tanda-tanda heran begitu ya. Itu yang kami imani seperti itu. Nah maka dari itu ibu-ibu kekasih yang ada di online, ada di onsite, kami terus berpegang teguh dengan hal itu dan memaksimalkan segala keadaan yang ada untuk mencapai, karena itu tujuannya visi, betul? Visi itu harus dicapai. Nah maka dari itu ketika pandemi mulai reda dan pemerintah membuka pintu untuk onsite, kami tidak menanti waktu, kami langsung ambil keputusan onsite. Karena memang kekristenan itu community, ketemu satu dengan yang lainnya, interaktif langsung gitu ya. Ya bukan berarti kemarin kita tidak diberkati dalam 2 tahun, tapi memang karena seasonnya begitu, seasonnya online. Jadi karena sistemnya online ya kita bergerak sesuai dengan season, sesuai dengan musik. Sekarang sistemnya sudah tidak online lagi. Jadi ayo ya, kita sudah punya mindset sekarang aku harus interaktif satu dengan yang lain. Tidak bersantai-santai, tidak bermanja-manja dengan online. Kecuali
Seperti Eta di Bandung, nggak mungkin Eta seminggu sekali ke Jakarta. Betul? Rinda apalagi di India, nggak mungkin seminggu sekali terbang ke Jakarta. Ya, Mbak Irna juga ada di Manado, juga demikian ada keterbatasan. Bagi mereka yang tidak di area yang sama, online adalah jadi kendaraan. Betul? Tapi yang di area yang sama, yuk saya mendorong untuk tidak menjadikan online sebagai sandara. Datang. Oke, tadi saya sempat diskusi dengan beberapa pengurus. Dengan kita datang ke onsite itu sudah salah satu menunjukkan kita serius loh cari Tuhan. Betul nggak? Kan kita naik kendaraan, pakai tenaga, ada bensinnya. Sampai di sini diedarin kolektor lagi, gitu ya. Tapi itu bukan sekedar penampakan fisik, tetapi itu merupakan juga gambaran aku serius nih nyari Tuhan. Sehingga aku keluar tenaga, keluar waktu 2 jam, lalu kasih kolektor karena aku serius mau ketemu Tuhan. Lalu mau ketemu sama rekan-rekan seiman untuk saling berdoa, untuk saling menguatkan, saling menyapa, betul? Jadi saya mendorong, ayo yang di Jakarta dan sekitarnya kita fokus ke onsite. Ya, kita fokus ke onsite. Maka dari itu saya bilang sama pengurus ada beberapa media sosial yang online saya akan turunin nih. Karena kalau dikasih, dasar manusia ya, teman saya selalu bilang begini, orang itu kalau dikasih celah, ya dia kejar celahnya gitu kan ya. Jadi kalau misalnya begini, ya udah nggak apa-apa, nggak hadir Selasa, nanti di YouTube ditayangin kan, nanti di IG ditayangin kan. Nah itu saya akan meminimalis nih, kecuali memang betul-betul sakit, betul-betul nggak bisa datang. Hari ini pun ya tiap minggu itu ada rekamannya, ibu-ibu. Kalau memang memerlukan bisa berhubungan dengan pengurus. Tetapi mungkin ke depan rekamannya tidak kami edarkan merdeka. Karena kalau enggak, ada rekamannya kok, aku nonton rekamannya aja, nggak ibadah. Padahal bukan itu pencapaiannya. Bisa paham sampai di sini, Ibu? Ya, oke. Jadi kami akan mendorong betul-betul karena itu tadi pemuritan yang harus menjadi DNA dari persekutuan ini harus tercapai. Ya, pemuritan itu ketemu, sama-sama berbagi roti dengan pengajaran dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah itu jadi hal-hal yang kami highlight lagi ke depannya ya. Lalu kemudian ada beberapa penamaan yang akan berubah begitu ya. Ini adalah ibadah wanita kita. Lalu kemudian untuk hari Kamis kita akan memiliki penamaan baru. Jadi kalau selama ini kan kita bicaranya kakak, small group gitu ya. Nanti mulai bulan Agustus kita memiliki penamaan yaitu Siloam Discipleship Class. Ya, jadi mudah. Oh iya, aku mau berangkat pemuritan, aku mau berangkat pengajaran, mudah. Jadi SDC for women. Nanti malam itu adalah SDC for men. Ya, nanti malam untuk bapak-bapak. Sementara anak-anak kita sedang dibentuk menjadi Timotius muda untuk jadi berkat buat banyak orang. Ya, jadi ayo dorong dirimu. Tadi betul-betul saya duduk dengerin banget Pastor Jackie sampaikan. Waktunya nggak main-main. Oke, confirm Tuhan. Sama kan? Pastor Mata juga ngomong hal yang tidak berbeda. Lalu kemudian prosper in your heart. Oke, ayo kaya rohani, ayo jadi berkat, ayo. Oke, maka dari itu yuk dorong dirimu di waktu-waktu akhir ini untuk betul-betul dimuridkan, bertumbuh di dalam Tuhan. Nanti kembali kemana Tuhan utus, mau di gereja masing-masing, semuanya jadi berkat di gerejanya, jadi berkat di rumah tangganya, gitu ya. Jadi itu satu, bahwa hari Kamis kita akan mengikuti yang namanya SDC, begitu ya, Siloam Discipleship Class. Ajak semuanya yang rindu bertumbuh ya di dalam Tuhan. Tadi saya juga bilang sama pengurus, no, saya nggak berharap Siloam ini ada 100 orang, tapi 50 orang ke neraka, nggak mau saya. Gitu ya, jadi betul-betul kalau memang mau bertumbuh, ayo kita bertumbuh sama-sama. Jangan cuma, ada temen gua nggak di situ? Di situ ada makanan nggak? Nggak gitu ya. Walaupun mungkin ada yang awal-awal begitu, tetapi kalau udah masuk Siloam harus terus didorong pada kebenaran, gitu kan ya, ibu-ibu. Nah, seperti itu untuk hari Kamis kita namanya SDC sekarang. Lalu kemudian kemarin kita discuss kembali bahwa penamaan kita akan kembali ke ministry karena memang pergerakan kita ini kan semuanya macam-macam kategori, Bapak Ibu. Ya, jadi kita under payung ministry, memang sebetulnya seperti itu. Lagi pula bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mengetahuinya, kita ini bergerak di bawah payung yayasan. Jadi kita resmi, ya, yayasan kita adalah Yayasan Suluh Anugerah Siloam. Ya, kalau disingkat Shalom, gitu ya.
seperti itu. Jadi kita betul-betul mau melakukan seperti itu. Jadi ada beberapa platform yang mungkin akan kami sesuaikan supaya memang kita mengerucut untuk ke pencapaian visi yang ada. Oke, dan saya percaya ibu-ibu yang ada di onsite dan di online bisa paham akan hal ini. Oke, setuju kita mau bertumbuh lebih lagi mulai dari hari ini. Amin. Ya, bawa anak-anak kita, suami dan lain sebagainya, yuk bertumbuh sama-sama karena kita mau kuat di tengah-tengah situasi yang membuat kita nggak kuat. Lalu yang kedua, di tengah situasi yang seperti ini tetap Tuhan ingin kita jadi berkat, betul? Yeah. Nah, kalau tidak dikuatkan, tidak ya tadi foundation of Jesus tadi dikuatkan di hati kita akan sulit untuk kuat, gitu ya. Saya pun Pak Alto, Oma yang tidak hadir hari ini karena memang ada gangguan kesehatan. Ya, mau terus dimuridkan, mau terus belajar, mau terus dibentuk, mau terus dikoreksi dan ditegur supaya apa hidup ini nggak sia-sia. Nanti kalau pulang gitu, kalau kemarin Pastor Jeki belum waktunya pulang, emang jadi belum pulang tuh walaupun udah gerbang maut di depannya gitu kan ya. Tapi kalau sekarang kalau Pastor Jeki pulang itu gerbang surga yang terbuka kan gitu kan ya. Kita juga gitu. Coba kalau pulang 4 tahun yang lalu yang belum bertobat, kan pulang ke neraka kita. Tapi besok kalau Tuhan panggil kita pulangnya ke surga. Nah, ya. Nah itu ya indahnya kita di dalam Tuhan. Untuk itu mari ya kita terus maju di dalam Tuhan. Lalu pengumuman yang selanjutnya ibu kekasih, terima kasih kalau ada ibu-ibu yang mau berpartisipasi ya untuk memberikan konsumsi dalam setiap pertemuan yang ada. Namun mungkin untuk lebih rapihnya, kalau memang ada kerinduan untuk memberikan konsumsi, hubungi pengurus terlebih dahulu ibu-ibu. Jadi jangan sampai nanti ada yang tumpang tindih dalam hal yang berkaitan sama konsumsi. Oh saya besok mau memberkati nih, ya hubungi Bu Vita, oke? Hubungi Bu Vita atau hubungi Mbak Ari di belakang atau Mbak Eti di belakang gitu ya. Saya besok mau memberkati. Atau memang hari ini digerakkan datang, serahkan saja ke pengurus biar nanti pengurus yang membagi, ya supaya semuanya bisa berjalan dengan baik ibu. Ya, kalau ada yang mau memberkati seperti itu. Oke, saya pikir itu aja. Ada lagi nggak yang saya nambahkan? Itu aja ya. Ikuti terus media-media sosial yang ada dan mulai minggu depan kita terus akan punya tema-tema yang akan berkesinambungan ibu-ibu. Ya, jadi temanya akan terus berlanjut. Jadi kayaknya kalau ketinggalan, nah repot gitu ya. Apa tuh kelengkap ya. Makanya jaga kesehatan baik-baik ya. Selalu punya hati yang gembira supaya kita terus bisa mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah yang Tuhan sediakan bagi kita. Setuju? Ya. Yuk kita bangkit berdiri di dalam Tuhan, kita mengucap syukur hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap suaramu yang kami dengar untuk siang hari ini yang mengokohkan dan meneguhkan kami untuk melangkah menjadi berkat di akhir zaman ini ya Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami karena anugerah, hidup kami karena perkenanan Tuhan, sehingga kami mau meresponinya dengan kasih yang juga berlimpah-limpah kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan sampaikan di telinga kami tidak menjadi benih yang hilang seperti di tepi jalan, tetapi bertumbuh, jatuh di tanah yang benar, di tanah yang subur, sehingga hidup kami akan jadi pohon tarbantin kebenaran yang akan terus berbuah dan menghasilkan dan menjadi berkat bagi sekitar kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk Pastor Jeki yang sudah menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Terus Kau pelihara beliau di dalam anugerah, rahmat dan kasih-Nya Tuhan. Kesehatan daripada Engkau Kau anugerahkan senantiasa, sukacita di dalam keluarga ya Bapa. Dan kami tahu Tuhan bahwa anak-anak-Mu tidak akan pernah dibiarkan. Bahkan hamba-Mu sekeluarga sudah banyak mengalami keajaiban Tuhan dan masih akan terus mengalami keajaiban Tuhan, karena mereka adalah hamba-hamba yang Kau panggil dan Kau pilih untuk mempermuliakan Tuhan. Untuk bungkus Pastor Jeki dan keluarga dengan kuasa darah-Mu kemanapun beliau melangkah, ada pagar perlindungan Tuhan yang menyertainya. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, kami yang onsite dan online, biar terus diberikan roh yang menyala-nyala, terus diberikan hati yang bergairah dan tidak kendor di ladangnya Tuhan, sehingga kami akan terus bersama-sama dengan Engkau Bapa. Kami akan menikmati perkara-perkara yang indah, yang luar biasa oleh karena anugerah dan rahmat Tuhan. Sebentar kami akan selesai dari tempat ini, kami akan melanjut dengan kegiatan kami yang lainnya. Kami tahu bahwa kami mau terus berjalan bersama Tuhan dan Allah Immanuel
adalah Allah yang tidak meninggalkan kami. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami akhiri persekutuan dan peribadatan kami pada siang hari ini dengan mematraikannya dengan berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada setiap kita dan memberikan damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati yang percaya bersama, katakan Amin. Amin.